sangat tidak boleh disebut sekali. Meskipun tampannya memang luar biasa. apa namanya luar biasa, tampan banget. Mengerikan. Setidaknya menurut Huzaini. Tetapi dalam bahasa Arab, sama dalam bahasa Al-Quran, hal yang demikian itu biasa. Yang kita di dalam bahasa Indonesia sesungguhnya dalam bahasa Jawa itu memiliki hal yang tetapi tidak dengan dua kali, tetapi dengan intonasi. Misalnya ayu lalu ditambah kue, wayu. Lalu yang lebih sangat lagi dipanjangkan, wayu. Ganteng itu dia, tapi ganteng. Lalu ganteng dan seterusnya. Atau wato. Itu adalah taukid di dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Al-Quran itu tidak ada yang pendekatan yang seperti itu. Lalu dipanjangkan itu malah mengubah makna. Jadi, ada yang kalau dipanjangkan itu maknanya berbeda dengan yang tidak dipanjang. Kata Malik dan Malik itu berbeda artinya. Walaupun di dalam riwayat kedua-duanya bisa dibaca, bisa digunakan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Apakah Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin? Riwayatnya memang membolehkan. Jadi bukan mengubah kalimat atau kata dengan memanjangkan mim dan tidak memanjangkan mimnya. Meskipun artinya berbeda. Kata Malik itu adalah holder. Kalau bahasanya Kiai Nasir, jadi pemilik. Nah, tetapi kalau Malik itu king, raja. Malik itu raja. Jadi hati-hati kalau membaca kata Malik, ada yang Malik, ada Malik. Malik itu pemilik. Malik itu adalah apakah dibaca Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin itu boleh, tetapi memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau nanti ada imam kok membaca tidak seperti biasanya rata-rata Indonesia membacanya Malik Yaumiddin. Jarang kita mendengarkan imam membaca Malik Yaumiddin. Kalau ada yang imam yang begitu, mohon dimaklumi dan jangan disalahkan. Kalau apalagi sholat lalu beda, salah. Padahal bukan dia yang salah adalah yang menduga salah karena tidak mempelajarinya. Nah, tetapi di dalam Al-Quran dikatakan di situ dengan menggunakan dua taukid. Itu adalah betul-betul menegaskan Rasulullah SAW yang diakui oleh Allah SWT tentang kemuliaannya. Orang-orang yang hidup semasa beliau pun banyak yang memberikan pengakuan tentang kemuliaan Rasulullah. Dan saya kira tidak diragukan bagaimana sahabat-sahabat itu memberikan penghormatan yang luar biasa pada sosok yang agung, yang kemudian dilanjutkan oleh umatnya yang hidup sepanjang zaman sampai kita saat ini dan bahkan sampai generasi-generasi kemudian. Itu tentu merupakan sesuatu yang masih bisa dianggap biasa karena mendapatkan pengakuan dari umat, dari sahabat-sahabat. Tetapi kalau
sosok manusia yang mendapatkan pengakuan, apalagi sosok itu adalah pembawa risalah agama, mendapatkan pengakuan dari orang yang tidak mengikuti risalah agama itu bisa disebut sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan kita sejak saya muda dan para hadirin yang dahulu tahun 80-an melakukan perkumpulan intelektual yang berkaitan dengan Rasulullah ini, mungkin pernah membaca terjemahan buku yang berjudul 100 tokoh. Judul saya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, yang ditulis oleh seorang ilmuwan barat, Michael Hart, yang dalam bahasa Inggrisnya judulnya adalah The Text. The Text sama 100 orang. A ranking of the most influential person in history. Jadi urutan sosok atau manusia atau individu yang paling berpengaruh di dalam sejarah, dan menempatkan Rasulullah itu, Muhammad itu di nomor pertama. Itu saya kira yang luar biasa. Jadi, orang yang memiliki keyakinan tidak sama dengan kita, bukan pengikut Nabi Muhammad, tetapi beliau ditempatkan di urutan pertama, dan Nabi Isa ditempatkan di urutan yang ketiga, yang paling berpengaruh. Nah, tentu itu ada alasannya. Ada alasannya. Dia tidak main-main, dia seorang ilmuwan dan Yahudi lagi. Dia seorang Yahudi yang mengakui akan kehebatan Rasulullah ini, yang dijelaskan bahwa dia adalah satu-satunya manusia sepanjang sejarah yang berhasil memperoleh sukses yang luar biasa dilihat dari perannya dalam sejarah kehidupan manusia. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa, meskipun kita ketika membaca itu tentunya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita telusuri bagaimana proses itu dibangun, kemudian siapa yang menyatakan itu, mungkin akan menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, para penulis sejarah tentu juga memberikan pengakuan yang juga dari pengakuan yang ditulis oleh, maka mengamini apa yang ditulis oleh Michael Hart itu dalam beberapa karya yang saya kira sangat berlimpah. Sebenarnya kalau kita hanya sekadar untuk mempelajari sirah itu, ya cukup saja membaca buku tentang sirah Nabawiyah yang saya kira sangat berlimpah. Tetapi yang saya katakan tadi, bahwa kita belajar sirah itu bukan sekadar mempelajari detail materi-materi sirah Nabawiyah, tetapi bagaimana kita bisa dipandu untuk memahami dan mengambil nilai-nilai penting dari detail data-data sejarah. Yang di depan saya ini buku karya Syekh Sofiur Rahman Al-Bawarqi yang saya kira sekarang lagi trend mempelajari sejarah, dan banyak perspektif baru yang dikemukakan oleh beliau di dalam karya ini. Tetapi nanti saya akan pandu dengan mengambil bagian-bagian penting dari refleksi yang dilakukan oleh
ilmuwan yang sangat berpengaruh di Eropa, Mutakhir, yang merupakan cucu dari seorang ulama besar, Ramadan Al-Buti. Jadi Ramadan Al-Buti itu memiliki cucu yang namanya Tariq Ramadan. Saya kira kalau Ramadan Al-Buti kita agak mengenal ini. Tariq barangkali kita tidak terlalu mengenalnya. Dia menulis sebuah sirah kontemporer yang sesungguhnya dari segi material dia tidak berbeda dengan sirah-sirah yang ditulis oleh ulama yang lain, bahkan mereferensi atau merujuk secara konsisten kepada sirah Nabawiyah di era klasik. Jadi sirahnya Ibnu Hisham itu menjadi rujukan utama bagi Ramadan ini di dalam menyusun karya-karyanya. Tetapi yang paling penting di situ adalah bagaimana dia mengajak pembacanya untuk melakukan refleksi yang mendalam tentang perjalanan hidup Rasulullah itu dari aspek nilai-nilai hidup, living values, kira-kira nilai-nilai hidup yang kemudian dibawa kepada era kita pada saat yang bisa kita bawa pada kehidupan kita pada saat itu namanya Tariq Ramadan, the footstep of the prophet. Dari googling saya kira the footstep of the prophet, dan itu kira-kira jejak langkah langkah foot itu ya kaki Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tentu para penulis sirah itu hanya bisa mengungkapkan semampu dia dari aspek intelektualnya, dan mungkin masih banyak sisi-sisi yang lain yang tidak bisa diungkapkan dengan karya-karya akademik yang memadai karena begitu agungnya. Dan Allah SWT sendiri hanya mengatakan bahwa kita tidak ada berbeda. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berakhlak mulia. Kemuliaan akhlak itulah yang kemudian menyebabkan Rasulullah itu sukses di dalam mengemban risalah Islam. Meskipun tidak pada tahap-tahap awal. Tahap-tahap awal ketika di Mekah, tentu keberhasilan Rasulullah itu ya tidak bisa dihitung sebagai prestasi yang gembira. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, apa yang dibawa oleh umat itu mendapatkan hangat dari manusia dan kemudian dilanjutkan. Kira-kira sosok manusia kontemporer yang berhasil menampaki jejak-jejak itu pada era sekarang, salah satu yang adalah Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu kira-kira ya, maaf, karena namanya Muhammad ya, Muhammad Darwis ya, Muhammad di abad ke-20 dan 21. Muhammad Darwis yang upayanya, pikirannya, visinya, dan tantangannya dan keberhasilannya ya mirip-mirip, tentu tidak sama dengan apa yang dialami oleh Rasulullah ketika memulai dakwahnya dari kota Makkah. Tidak banyak orang yang mengikuti Nabi ketika di Makkah, tetapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, itulah baru mendapatkan sambutan yang sangat hangat, terutama dari komunitas Ansar yang sudah lama menunggu, mendengar dan menunggu tentang sosok yang agung ini. Begitu juga dengan Kiai Dahlan yang ketika berada di Kauman mendapatkan sambutan yang tidak terlalu menyenangkan,
dari tokoh-tokoh sekitarnya. Persis kira-kira Nabi Muhammad itu punya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Kedahlan memiliki tantangan dari tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya ketika itu yang tidak mengamini dan tidak mengiyakan apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh Kedahlan. Tetapi pengaruhnya pada waktu-waktu berikutnya itu yang menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan ketika itu merupakan satu bisnis yang terus disirami secara baik oleh orang-orang yang hidup setelah itu dan kemudian berkembang menjadi sebuah hasil yang sangat luar biasa. Islam saya kira mengalami proses yang seperti itu. Jadi melihat Islam tidak bisa melihat hanya sekadar 13 tahun ketika Nabi berada di Mekah dan 10 tahun ketika Nabi berada di Madinah. Tapi bagaimana proses itu kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus selama 30 tahun pada era Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudah Rasulullah sampai kemudian Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu saya kira kalau bukan sesuatu yang luar biasa, tidak akan mengalami yang begitu juga tidaklah kira-kira. Kauman yang kecil yang tentu apalagi mendapatkan tantangan yang luar biasa, dan sekarang kita menyaksikan bahwa hasil atau buah dari apa yang ditanam oleh Kedahlan itu dan mati pada sampai pada hadirin yang dimegang Allah Subhanahu wa taala. Menyambut sirah ini tentu kita akan mempelajari. Tapi ini pengantar ya, hari ini kan pengantar jangan terlalu mengharapkan yang sudah detail berarti materi-materi, tetapi baik-baik bagaimana kita membuat frame tentang kajian kita ini di dalam mungkin selama 1 tahun 12 kali. Nanti setelah akhir pertemuan setahun nanti ada hasil nilainya, tetapi nilainya dibuat masing-masing para hadirin. Tidak akan memberikan nilai. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kehebatan atau keistimewaan Rasulullah itu ternyata bukan saja terjadi pada saat beliau menjalankan kiprahnya setelah mendapatkan tugas mulia dari Allah. Tetapi kalau kita membaca sumber-sumber sejarah yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, maka sesungguhnya keistimewaan itu telah terjadi pada saat-saat ketika beliau masih kecil, bahkan ketika beliau lahir. Jadi bagaimana pendeta Yahudi yang sangat terkenal ketika itu, pendeta Buhairah, yang Bahira dalam bahasanya kita mengenal itu, memberikan informasi yang sangat otentik kepada masyarakat ketika itu, karena pendeta ini membaca kitab-kitab Allah yang menyimpan informasi tentang sosok manusia yang akan dilahirkan untuk menebarkan kebaikan, menyebarkan agama Allah kepada manusia. Kita seringkali mendengar ketika di pendeta ini memberikan informasi yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat yang ada pada masyarakat. Nah, dan tanda-tanda kenabiannya pun telah diberikan secara serpihan-serpihan sejak beliau belum diutus. Jadi kalau kemudian Nabi Muhammad itu disebut dengan Al-Mustafa, orang yang terpilih, itu bukan terpilih secara tiba-tiba karena memajang poster-poster gambarnya
di berbagai persimpangan jalan di kota Mekah, seperti calon-calon anggota legislatif yang ingin menjadi Al-Mustafa dengan cara menebar pesona di mana-mana. Tetapi Al-Mustafa itu kemudian didapat oleh beliau itu karena proses yang sangat panjang, yang kemudian itu menunjukkan bahwa boleh dikatakan Nabi Muhammad itu ya hebat itu sejak masa-masa sebelum masa kenabian. Termasuk mengapa Rasulullah itu kemudian kita mengenal dengan sebutan Al-Ummi, An-Nabiyul Ummi. Itu adalah sebuah identitas yang saya kira kita mungkin selama ini menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita pahami dari mana status itu Al-Ummi, maka kita akan mendapatkan pelajaran. Ternyata dia itu adalah sosok manusia yang betul-betul murni. Apa informasi yang dia sampaikan itu dari Allah SWT, bukan dari informasi-informasi yang lain. Kata Al-Ummi, identitas yang seringkali disematkan kepada beliau, An-Nabil Ummi, itu maknanya dua. Yang pertama, Al-Ummi itu adalah kasar, tak membaca, tak menulis, tak berhitung. Sekarang mutaksara itu menjadi fenomena yang harus diberantas. Tapi Nabi Muhammad sendiri adalah Al-Ummi, beserta manusia-manusia yang hidup pada masa itu rata-rata Al-Ummi dalam konteks ini, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kami adalah bangsa, komunitas, kaum yang tak membaca dan tak menulis. Nahnu qaumun la naqra wa la tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wala nahsub, tidak bisa menghitung. Maka sampai pada masa-masa awal pembentukan hukum dan sampai pada kodifikasi dan formulasi hukum Islam, sifat atau karakteristik dari komunitas yang tidak bisa membaca, tidak menulis itu ada pengaruh. Kita lihat misalnya rukun nikah dalam fikih kita ada 5, dan semua orang hafal, dan semua orang ketika mau menikah diminta oleh penghulu untuk menyebutkan 5 rukun nikah. Kalau 5 terpenuhi maka tetapi itu berubah dengan tambahan di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, dengan tambahan adalah harus dicatatkan di lembaga negara, itu baru sah. Pernikahan itu sah jika terakhir adalah dicatatkan di administrasi negara, KUA kalau tetap muslim, dan tentang sipil kalau bukan. Tetapi kompilasi hukum Islam adalah maksudnya adalah dicatatkan di kantor Kementerian Agama atau KUA. 5 itu tidak ada bukti tulis seperti itu. Laki-laki, perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Sertifikat tidak ada. Pencatatannya tidak. Berbeda dengan kompilasi hukum Islam yang merupakan reformulasi hukum baru bagi muslim Indonesia. Itu berbeda. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa komunitas yang ada pada masa itu bukan komunitas yang memiliki budaya menulis dan membaca. Jadi belum istilah agama itu belum menjadi budaya teks. Tidak ada teks, tetapi budaya oral, lisan. Al-Quran itu bukan yang sekarang kita baca. Itu bukan Quran. Apa itu? Mushaf. Setelah Al-Quran itu mengalami masa kodifikasi, pembukuan, baru muncul mushaf. Sebelum mushaf itu ada Quran.
Quran ketika itu bukan merupakan lembaran yang dibaca, tetapi bunyi yang terus hidup dari manusia yang satu ke manusia yang lain, yang awalnya bersumber dari manusia yang bernama Muhammad SAW. Nabi tidak memberikan tulisan kepada sahabat untuk dibaca, tetapi melafazkan baca itu secara lisan dan kemudian dihafal oleh sahabat-sahabat. Sekarang seperti itu kira-kira Al-Quran sudah lama hilang karena kelemahan ingatan kita semua. Kita ini kan termasuk anggota PDI. Penurunan daya ingat. PDI itu penurunan daya ingat. Quran itu yang diucapkan, yang hidup, living Quran. Living Quran karena dia adalah bacaan-bacaan yang hidup secara tertransmisi dari manusia yang satu ke manusia yang lain, bukan lewat tulisan. Disebut living Quran juga karena apa yang diucapkan, yang dibacakan itu yang kemudian dilakukan oleh sahabat-sahabat yang bermula dari itu dikerjakan oleh Allah, itu yang kemudian menjadi sunnah. Maka sunnah itu sesungguhnya bukan sesuatu yang terlepas dari Al-Quran, tetapi as-sunnah itu adalah Al-Quran yang diamalkan yang pertama kali oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Nabi yang itu ada kaitannya dengan ajaran Islam, artinya dengan apa yang ada dalam Al-Quran, itulah sunnah. Tetapi yang tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam itu bukan as-sunnah, karena banyak terkait tentang as-sunnah. Tapi untuk kita tidak mempelajari tentang as-sunnah, tetapi sirah. Sirah itu adalah semacam biografi kalau sekarang, sejarah kehidupan seseorang dan sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya di sini, maknanya adalah bagaimana kita bisa mengkontekstualisasikan apa yang kita kaji ini dengan ajaran dasar. Jadi nanti tentu tidak perlu secara rigid lalu harus dengan apa yang ditulis oleh para penulis sirah. Anak-anak muda saya kira juga tidak perlu mencari legitimasi ketika punya gondrong di era sekarang, karena Nabi kan gondrong. Ya niru Nabi jangan itunya saja, tapi yang paling penting adalah akhlaknya. Gondrong tapi akhlaknya nggak karuan ya, tentu saja itu bukan gondrongnya Nabi. Sama dengan misalnya orang yang memakai gamis yang berbeda dengan pakaian tradisional kita. Pakaian tradisional kita itu yang pertama sarung, yang kedua celana. Sarung itu yang paling awal dalam tradisi kita. Celana itu setelah ada pengaruh dari luar, dari Eropa menjadi celana. Batik saya nggak tahu sejak kapan ada batik. Jadi tradisi busana kita juga bermacam-macam, ada yang koko yang itu bukan, jangan dianggap itu dari Arab, dari Cina. Dan juga dengan pakaian Muslim kita saat ini bukan dari Arab. Di Arab tidak ditemukan, walaupun sekarang diproduksi di Arab, dijual di Arab, tetapi sejarah pakaian seperti itu tidak pernah ditemukan dari Arabia. Jadi kalau gamis itu ada sejarahnya di Arabia. Kira-kira ya dari mana, dari Jogja. Orang yang misalnya membaca tentang bagaimana Nabi berbusana, tidak lalu serta-merta kemudian harus melakukan yang seperti itu, karena bukan busananya yang paling penting, tetapi adalah bagaimana kebenaran yang lebih bersifat universal dari persoalan busana itulah yang harus dibawa ke masa kini. Bukan kebenaran yang bersifat lokalitasnya yang harus diabadikan, tetapi kebenaran yang bersifat
universal yang penting itulah yang harus dibawa, yang berkaitan dengan tema tertentu termasuk di dalam hal kita. Karena yang mengatakan kenapa Anda memakai busana seperti itu, ini adalah infak Nabi seperti gamis Arab yang kalau kita pulang dari haji yang begini apa ini? Celana. Tidak, yang bawah celana. Oh bukan. Yang miskin baju kurung seperti perempuan itu yang dipakai laki-laki. Yang saya kadang-kadang kalau sholat di masjid dekat rumah saya sering pakai seperti itu. Karena paling gampang nyopotnya, paling gampang pakainya. Tinggal ngambil di candolan, dipakai gampang. Gamis. Saya bilang, dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa itu Nabi memakai seperti itu? Ya dari guru-guru saya juga begitu. Ini sudah mulai merujuk kepada manusia masa kini. Saya bilang, betul, pakaian Nabi itu kira-kira ya serupa dengan pakaian Nabi. Dan ada sumbernya. Jangankan bisa pakaian ya, termasuk warna yang paling disukai oleh Nabi itu pun juga ada sumbernya. Warna ya, warna putih, warna hijau, kapan Nabi itu pakai warna putih, kapan pakai warna hijau, itu ada sumbernya. Tetapi jangan lupa, orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu juga pakai pakaian yang model seperti itu. Nabi yang seperti itu dan sahabat-sahabat juga pakai model seperti itu. Tetapi orang-orang musyrik pun, orang-orang kafir pun, penentang Nabi pun sama pakaian. Jadi jangan dikira yang muslim yang taat pakai seperti itu, lalu yang tidak taat pakai pakaian hitam-hitam seperti pakaiannya orang. Lalu yang lain pakai celana, tidak sama. Itu bukan pakaian yang berkaitan dengan ketaatan kepada seseorang, tetapi karena entitas lokal yang memang membentuk budaya berpakaian yang seperti itu. Bukan mengambil modelnya yang bersifat temporal yang lokal, tetapi makna universalnya dari pakaian itulah yang bisa kita bawa pada saat ini. Jadi alhamdulillah panjenengan tidak, mungkin kita semua tidak memiliki paham yang seperti itu. Yang begitu dianggap lebih soleh daripada yang lain, lebih alim daripada yang lain, lebih hebat daripada yang lain. Apalagi kalau kemudian dengan menggunakan identitas tertentu yang kemudian memunculkan satu perasaan, pikiran, penilaian terhadap bahwa yang begini, saya pakai begini lebih baik daripada yang tidak seperti ini. Itu namanya termasuk sudah sombong. Sudah sombong, sudah takabur, dan itu adalah tidak dibolehkan di dalam. Tadi sudah bunyi. Sudah bunyi ya berhenti. jadi konsentrasi kita apa-apa yang tanya. Tapi kalau sudah pertemuan terakhir boleh bertanya. Saya kira cukup dulu karena sudah bunyi nanti terlambat untuk memberikan makan binatang piaraannya. Karena pekerjaan para terpilih biasanya Ibrahim dalam memberikan makanan kepada binatang piaraan, karena yang biasanya diberi makan itu sudah pada dewasa, menyopi anak-anaknya, lalu si anaknya sudah dewasa, maka sekarang dalam biasanya adalah ayam sebagainya. Termasuk nanti kita akan belajar tentang bagaimana Nabi menyuapi seorang tua dan Yahudi lagi. Kita kalau menyuapi orang beda agama kayak sekarang umum deh. Jangankan yang beda agama, yang seagama saja tapi beda organisasi kadang-kadang juga umum juga deh. Beda kepentingan. Jadi tergantung kepentingannya. Tapi kalau apalagi beda partai, itu sudah paling dalam era-era sekarang. Nabi
bagaimana beliau melakukan secara rutin, pergi ke pasar setiap hari, menemui seorang tua buta Yahudi yang kemudian secara terus-menerus diberikan makan disuapi oleh Rasulullah. Itulah yang ditanyakan oleh Abu Bakar, yang diketahui oleh Abu Bakar dari putrinya Aisyah tentang kebiasaan Nabi yang belum pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Nanti kita kaji setelah beberapa. Saya kira begitu ibu-ibu yang tidak terlihat wajahnya, tetapi terlihat ada orang di situ seperti Muhammadiyah mengkonsepsi tentang hilal. Jadi tidak perlu dilihat apakah ada orang di situ atau tidak, pokoknya ada tanda-tanda ada, ya sudah kita yakin ada manusia. Itulah Muhammadiyah itu. Jadi tidak perlu melihat secara fisik, wah nggak ada manusia di situ. Itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya enggak berbeda dengan realitas kebenaran yang sehari-hari kita alami. Nah, kalau ada orang ada kamar mandi tertutup, lalu ada suara nyanyian lagu suci dalam debu, misalnya, jangan mengatakan kalau ada tanda-tanda ada, berarti walaupun tidak kita melihat. Sudah jauh setengah 6. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi kita. Amin. Saya hari ini ingin mulai menutup pertemuan kita dengan apa yang dahulu dikerjakan oleh Kedahlan, supaya tidak hilang ya. Sekarang Ustadz masa kini, termasuk Ustadz Muhammadiyah, sudah berbeda dengan Kedahlan. Selalu menutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Itu bukan Kedahlan ya? Bukan, Kedahlan tidak pernah menutup dengan doa yang seperti itu. Itu Musa Muhammadiyah salam. Ini kan baru kita ketahui kan. Saya melihat dengan Pak Nasib tidak pernah ada penutup doa akhbar majlis yang seperti itu. Betul ya? Apalagi Yayan Ustaz Usman, bukan Ustaz, apa Yayan ya? Ya. Oh, waktu Yayan ya. Tidak ada kan pelajaran menutup pertemuan dengan subhanakallahumma itu kan baru-baru saja. Setelah era salafisme itu muncul, memang ada dasarnya, ada dalilnya, tetapi Kedahlan tidak biasa menutup dengan itu. Bagaimana kita akan menutup? Yang pertama dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Lalu surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Itu kita supaya kita bisa belajar bermuhammadiyah seperti pada masa-masa awal. Yang subhanakallahumma itu Muhammadiyah model. Tidak. Tetapi supaya kita mengenal saja bahwa kita dulu Allahumma anta warzuqna ittiba'ah wa batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu maha gurunya aktivis tahun 80-an.